ini masih dalam sekarang ini masih dalam penanganan dokter ya. Kondisi Medina sendiri gimana sih? Kapan? Kondisi Medina sekarang ini masih dalam sekarang ini masih dalam penanganan dokter ya. Karena memang karena dia kondisinya ini bipolar itu kan sudah akut ya. Jadi bukan yang bipolar biasa. Ini memang sudah masuk ke tahap yang kalau misalnya kita biarkan bisa-bisa dia arahnya bunuh diri gitu loh. Jadi memang dia harus bunuh cepat. Dan dia juga tidak bisa menjelaskan apa-apa. Dia untuk saat-saat ini kita nggak bisa minta keterangan apa-apa karena memang dijaga banget. Mbak, mungkin gejala-gejalanya apa aja sih Mbak? Gejala-gejala dari Medina Zain ini apa aja yang ditimbulkan? Iya. Jadi gini, kalau bipolar itu kan memang kita itu tidak bisa, karena ini kan penyakitnya agak sedikit yang spesial ya, dalam arti gini. Dia itu kalau tidak mendapatkan suatu tekanan pasti dia biasa aja. Tapi kalau dia memendam sesuatu tekanan ataupun apa gitu permasalahan, itu tiba-tiba akan muncul. Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin nanti lebih khususnya kepada kuasa hukumnya dia ya. Karena memang dari pihak keluarga sendiri juga kita membatasi gitu ya. Nah, biarlah dari pihak kuasa hukumnya yang bicara. Kalau kami di sini menegaskan bahwa kami hanya meminta maaf kepada semua pihak yang memang merasa dirugikan oleh ya. Dari kemarin ada beberapa korban gitu yang bilang kalau misalkan Medina ini menjadikan bipolar sebagai tameng dia untuk diproses hukum. Jadi gini, seperti apa sih? Medina ini dirawat sekarang di rumah sakit jiwa pemerintah, ya, pemerintah ya. Nah dia ini berarti kan kita kalau di pemerintah itu kan kita mungkin semua pada tahu lah bagaimana sih, tidak mungkin dokter memberikan suatu keterangan yang tidak benar, ya, karena ini berkaitan dengan penyakit orang. Ya, jadi ini tidak ada settingan. Kalau untuk masalah proses hukum, kita kembalikan lagi aja kepada prosesnya nanti seperti apa. Karena kalau hukum itu kan kita nggak bisa juga kan. Karena kalau sudah orang melakukan sesuatu berarti dia harus bertanggung jawab dong. Cuma kalau kondisinya memang dia itu mempunyai suatu penyakit yang mungkin ke arah jiwanya yang tidak benar, gitu ya, pasti akan ada sesuatu yang spesial lah. Apakah Medina selama ini rutin untuk berobat? Karena kan check up segala macam. Karena kan selama ini mungkin Medina bilangnya selalu keserang kembali bipolarnya, kambuh lagi, gimana nih dari cambulan? Dulu dia sering berobat ya, kontrol di apa ya, dokter Luki. Itu dari tahun 2016 dia sudah sering kontrol. Memang cuma yang sekarang ini yang parah-parahnya gitu loh. Pas COVID juga perusahaan dia juga lagi nggak bagus, dia banyak pikiran dan dia juga usia juga masih muda ya kan. Kali mem-PHK banyak orang, 95 orang ya. Bu dan akhirnya ini pihak keluarga angkat bicara. Mungkin adakah dari investor atau rekan bisnisnya yang akhirnya kayak mungkin kayak nagih ke keluarga ataupun nyolek pihak keluarga dan akhirnya keluarga sendiri angkat bicara, ada nggak seperti itu? Pasti ada. Cuma kan dengan kondisi seperti ini kan kami juga meminta semua para pihak itu memaklumi ya. Kita akan selesaikan, tapi bagaimana penyelesaiannya itu mungkin nanti pihak keluarga lah yang mengetahui ya. Karena semua orang yang merasa dirugikan silakan. Nah, bagaimana memang masalah ini memang bisa kita selesaikan dengan keluarga, kenapa tidak? Sudah berapa banyak mungkin yang menghubungi pihak keluarga dari? Oh, saya belum bisa sampaikan. Intinya nanti kita akan sampaikan. Kalau seandainya memang sudah ada musyawarah dari pihak keluarga juga seperti apa untuk membereskan masalah kita di Medina sendiri. Kalau kemarin juga kan kuasa hukum ada yang bilang Medina ini bipolar akut tingkat tinggi gitu, dan banyak netizen bahkan dari bipolar yang bertanya-tanya gitu, separah apa sih bipolar akut tingkat tinggi ini? Kalau untuk ya benar. Oke, silakan dari keluarganya, dari ibunya ya. Ibu seorang kesehatan tapi bukan seorang ahli dokter spesialis, bukan. Yang ibu paham dan ibu amati jelas Ibu sakitnya apa?
yang ibu paham, yang ibu amati. Salah satu contohnya gini, bila misalnya beli tas dari seorang A dengan harga sekian dijual ke C, dia sebagai B dengan harga sekian, dengan seorang selegram untuk jadi nilai jual dibeli dengan harga misal 2 kali lipat. Nanti yang C dapat ibu atau memang menyelidiki tasnya, oh ini ya cocok harga segini men, ini cocoknya segini, kan gue udah jual gitu kan. Dia nggak ingat harusnya balikin ke A gitu, tapi dia nggak ingat, dia lawan, dilawan terus wah lu udah soal kamu mau gini. Nah itu sebenarnya nggak harus begitu. Kalau yang kita otaknya bisnis untuk yang sehat, harusnya balikin dulu ke A dong. Ini ternyata gini, karena ini jadi akhirnya korbannya banyak dengan penampilannya yang bagus, dengan kelihatan seperti sehat, padahal dia tuh tidak menyesuaikan baik-baik bisnisnya sekian jumlah bisnis. Itu yang kita tangkap. Dia tuh nggak begitu kalau lagi sehat. Ya kan kita logika aja, balikin dong ke A yang jual awal gitu. Itu aja. Kemarin tuh ibunya nengok. Jadi setelah ditengok itu bukan semalam bisa tidur. Bu boleh ketemu ngobrol. Bu jangan kesini lagi, kata dokter spesialnya yang nanya kenapa ibu kesini semalaman udah nggak bisa tidur lagi. Sian banget. Udah temenin temannya cerita, enak ya loncat dari sini. Kamu gila men? Enggak enak kayaknya. Satu udah bilang gitu. Kedua, gue pinjemin 100 juta. Oh iya, mau? Tapi kamu loncat dulu. Siap. Udah sampai ke tahap sana. Butin jadi inget cerita yang sebelum Ramadan ada yang loncat, tahu kan? Jadi ingat gitu. Itu aja. Mohon doanya. Bu, sebelum akhirnya dirawat Medina sendiri, mungkin ada sikap keluarga yang mengentengkan dan menganggap mudah yang menurut kita bahaya. Butin baca di Bipolar itu menghambur-hamburkan uang dan mengentengkan segala masalah dan senang senang yang menantang. Butin baca itu di Bipolar. Berarti ini dari pihak keluarga yang akhirnya membawa Medina ke rumah sakit jiwa atau dari permintaan Medina sendiri? Butin, karena ini anak udah aneh. Anak Butin nggak begini. Anak Butin nggak begini, Butin aneh sekali. Ada pemberontakan mungkin dari Medina? Ada dong. Ibu jahat sama saya. Kenapa saya? Ibu jahat sama saya. Dari pihak keluarga sendiri artinya kan pemberontakan Medina tidak mau dirawat. Alhamdulillah ada yang membantu dengan trik mungkin punya. Kalau untuk perubahan mood sendiri kami Turun naik kan? Kalau bipolar 2 turun naik. Makanya harus jangan ada diganggu. Jadi lingkungan harus mendukung. Lingkungan kebetulan Cepat sembuh maksudnya. mohon pada teman-teman. Tapi seandainya ada yang penasaran ingin coba saja. Bukti rawatnya ada. Ada. Bukti rawatnya ada, boleh dipoto. Rumah sakit apa itu? Rumah sakit jiwa. Ya, psikiatri. Ini nanti teman-teman dari media juga bisa ini ya. Boleh di ini boleh. Boleh di tengah aja Kak, di tengah aja, di tengah. Agak tengah aja, bilangnya di tengah. Bukti udah minta izin boleh katanya silakan. Di sinilah. Kita sekarang dirawat. Oke, dari kanan dulu Bu, dari kanan. Kelihatan ya? Tahan. Oke. Di zoom dikit Bu. Di zoom ya? Dikit aja. Kelihatan nama Medinanya. Nih ya. Udah kelihatan belum? Sebentar, tahan ya Bu ya. Tundukin Bu, tundukin ke bawah dikit. Oke. Tundukin. Nah, ada refleksnya ke atas lagi. Dikit. Ke atas lagi. Iya. Sebentar, Tahan ya Bu ya. Jadi Medina ini dihandle. Oke, sudah selesai. Sebentar Bu, sebentar ya Bu ya. Udah. Jadi Medina ini di rumah sakit dihandle dengan berapa dokter atau sebenarnya? Yang khususnya 1, yang lainnya timnya banyak. Ya, katanya sekarang lagi periksa saraf-saraf. Dan itu belum Keputusannya minggu depan. Ada nggak sih yang ibu khawatirkan itu dari kami ada penyakitnya? Banyak keselamatan jiwanya dan masa depannya juga. Mohon semua memakluminya dan memberi kesempatan Medina untuk sembuh. Anak perempuan ibu kalau sampai hilang, mau bagaimana? Ibu nggak bisa mencari nyawanya. Mohon maaf kepada teman-teman bisnisnya dan semua sahabat-sahabatnya, mohon maaf. Semua bukan keinginan kami. Itu terjadi
yang begitu perjalanan panjang sehingga menjadi akut, dan akut sekarang udah membahagiakan jiwanya. Jadi bisa saya sampaikan juga di sini, memang pihak keluarga sangat terpukul sekali dengan masalah ini, karena bagaimanapun Medina itu usia masih muda dan dia juga orang yang sangat aktif dan dia juga jarang sharing ke keluarga kalau misalnya pun ada permasalahan jadi dia memendam sendiri. Dan dia ini juga dengan masalah-masalah dia dalam rumah tangga inilah mungkin salah satu penyebabnya yang membuat dia itu tekanan batin dan akhirnya seperti ini. Jadi saya rasa mungkin cukup buat teman-teman media saya terima kasih banyak. Terakhir, kondisi anak sendiri, cucu sendiri, Butin gimana? Apakah di pihak keluarga atau suami? Butin bawa, dibutin, bawa ke di rumah ibu. Menanyakan kondisi mama atau menanyakan keberadaan? Kelihatannya kangen, cuma anak masih bisa kita ambil. Mas Lukman sendiri ada kontribusi, artinya menanyakan keadaan atau menanyakan keadaan? Suka menanyakan, video call ke suster. Nah kemarin ngasih buat susu. Alhamdulillah. Menanyakan kondisi Medina sendiri atau? Enggak, cuma menanyakan berarti memang sudah lagi polis. Tapi kami ini bisa cerita ke ibu nggak sih apa sebenarnya ada dalam Bu jangan tahu urusan Medi nggak mau memperberat ibu dan ayah, biar aja itu mungkin kekurangan dia jadi ekstrovert gitu. Itu proses. Jadi dia memendam sendiri. Iya, keberatan problemnya sendiri. Sifatnya nggak mau ibu tahu. Kalau ditanya juga suka ngobrol yang lain. Disengaja dibelok-belok gitu aja, diceritain yang lain. Ibu nggak usah tahu lah urusan Medi. Pingin ibu mah curhat. Karena kaget, ibu begini saya kaget, keluarga semua lah masuk ibu. Kaget terpukul. Jadi ada kejadian begini. Apalagi kan kakeknya juga sebutkan biasa. Iya. Minta doa dan kayak cepat selesai lah. Iya. Jangan jadi buang waktu. Tapi kan dari kemarin banyak beberapa yang laporan gitu buat Medina gitu ya. Udah ada komunikasi belum sih dari pihak keluarga juga sama yang ngelaporin gitu buat udahlah kita damai aja gitu, karena kan melihat kondisi Medina yang kita lihat nanti aja. Kita lihat nanti aja. Karena kan posisi Medina juga sekarang kan masih sakit ya. Jadi kalau untuk urusan proses kan dari pengacara dari Pak Parasman. Tapi Bu, kalau menurut Ibu ini apa sih yang mendasari kami di sini? Dalam secara mungkin keluarga baik-baik aja, apa sih yang mendasari kami itu? Ada sifat Jadi iya, menurut Bu Tirma dengan kemarin yang COVID 2 tahun, terus ya kan masalah rumah tangga, langsung ada bisnis yang dia nggak bisa ngendalin emosi, berarti kan teman bisnisnya melawan dong. Jadi akhirnya kan ke ini ya kaget mungkin dramatinya. Jadi ada yang melawan, maaf ya, ada yang ke polisi juga. Jadi multiple konflik, jadi bertumpuk. Tapi dia pakai sendiri tadi udah bilang dari kecil kan mulai kelihatan gejalanya gitu. Maksudnya dari 2000 dari kecil maksudnya. Tadi kakek bilang dari kecil, bukan dari kecil, dari 2015 udah berobat kan ke ke psikolog dan ke ini yang dari 2015 ke psikolog dan ke dokter Luki. Kita udah datang ke dokter Luki sama tadinya Tere dia memang waktu keluar SMP SMA jualan online obat-obat kecantikan gitu. Ya, kecil-kecil rajin cari uang sendiri. Bapak juga nggak menyangka dia sampai bisa begitu gitu. Jadi begitulah, jadi otaknya memang kuat. Sejak 2015 aja, ini kelihatan kurang tidur, dari awalnya kurang tidur, nggak bisa tidur. Anak ke dokter psikolog. Dokter siapa ya? Dokter psikolog. Dokter Amalia. Itu udah megang, beliau suka nyambung. Berarti yang mungkin karena tekanan kerjaan. Iya, suka ada ke dokter Amalia, bukan ke Buti. Iya, bukan ke Ayah tapi ke dokter Amalia. Tapi dari Ibu sendiri mungkin ada memberikan sebuah tanggung jawab besar dan sama dia sehingga dia kerja uang apa kerja keras. Enggak, malah nyuruhnya jadi bidan. Kita nyuruhnya udah kerja aja seperti kita. Nggak usah kamu seperti itu, Ibu nggak ikhlas lihat kamu tidurnya sampai ke subuh, sampai malam masih di Jakarta. Kita lihatnya, kasihan banget, tapi itu udah jalan Medin pinginnya begini, Bu. Memang aktif sih dia. Bu, mau nanya Bu, keluarga ada yang tahu nggak kalau Medi dilaporin di Polres Bandung Bu oleh 3 orang dokter? Justru kita
kita belum tahu ya. Nggak tahu. Paras kan? Kita belum tahu sih. Baru dengar sekarang. Baru dengar sekarang. Mungkin Farasman mungkin. Hmm. Farasman bagian. Oke, lalu terkait hutang piutang yang dia miliki sama kawan-kawannya termasuk para dokter kecantikan, apakah uang itu juga dia gunakan sebetulnya untuk gaya hidup dia? Dia sendiri. Untuk masuk ke dalam circle teman-temannya yang para pengusaha itu gitu, Bu. Itu yang pengen ibu tahu. Ibu pingin sekali, cuma pihak bank nggak bisa ngeblok, katanya itu keluar masuk uang harus ada Bu Medina, tetap nggak mau. Ibu harus berusaha menghubungi bank, Pak. Dia bisa mengkira-kira gitu. Ingin tahu Pihak keluarga juga belum tahu pasti ya. masih kebingungan ibu juga kemana keluar masuk. Tapi dia sempat cerita nggak kalau dia memiliki banyak hutang kepada orang-orang? Enggak sama sekali. Kita tahunya dari orang lain, Dari umum aja gitu. dari umum aja. Kita kayak wah gitu. Ibu sama kamu kayak mau muntah gitu, kaget. Ibu ini dulu ibu sebetulnya sakit. Oke ya, cukup ya. Kalau untuk depresi mungkin pernah nggak sih dulu Kang Medina mengalami gejala? Kelihatannya depresi sama bipolar agak berdekatan, Bu Tini. Agak mirip-mirip, ada kemiripan, cuma yang berhak memisah-misah beliau ahlinya. Tapi Bu, ada informasi dari Instagram Bipolar Care Indonesia bahwa Medi itu bukan bipolar, Bu, gitu loh. Itu bagaimana tanggapan keluarga? Karena kan ditanyakan aja Ke dokternya dari UGD yang mengeluarkan sama dari ruang perawatan. oh gitu, dari rumah sakit jiwa yang di Bandung. 100-nya ada. Oh, oke. Ya. Nggak mungkin lah kalau misalnya rumah sakit memberikan suatu keterangan Kita nggak berani, yang rumah sakit dibuat-buat kan. Iya, tapi kan karena ada indikasi nih, indikasi para netizen menyebutkan bahwa ini pengalihan agar Medina tidak bisa membayar utang-utangnya Ya, gitu. itu terserah dari netizen sendiri ya. Nah. Tapi kalau pada intinya dari pihak keluarga pengen dia sembuh. Ya itu aja aja. kita mau Pengen dia sembuh, untuk urusan lainnya itu nanti kita pikirkan. Iya. Yang penting dia sembuh dulu. Setelah dia kasih kesempatan dia untuk yang terbaik, agar dia tidak banyak pikiran. Karena kalau dia banyak pikiran, semakin banyak yang menghujat dia, kami takutnya dia akan mengalami sesuatu yang lebih. Ya kalau loncat tamat mungkin Mas, kalau udah loncat tamat. Iya. Tapi dengan kondisi Medi yang seperti sekarang ini, menurut pihak kedokteran gitu, berapa lama sih proses penyembuhannya gitu? Rata-rata katanya 21 hari, tapi mau dikaji ulang kata beliau yang asuhnya dokter spesialis psikiatri. Ya kemarin disebutin namanya, takut bikin lupa lagi disebutin. Udah berapa hari Medina dirawat? Dari tanggal 6. Tapi kalau itu suka jenuh nggak sih? Bunda, Terus kayak bunda sekali terus dilarang ditelepon, Bu jangan kesini lagi. Jadi nggak bisa tidur setelah ketemu ibu. Jadi semalaman gitu. Jadi pihak keluarga memang tidak boleh terlalu sering ya, tidak terlalu sering datang karena biar dia konsen, dia tenang pikirannya, dia tidak mengingat apa-apa. Yang pasti dia sekarang dalam perawatan pengobatan dan diterapi juga dan rumah sakit. Oke. Saya rasa cukup ya. Ibu Ya. sebutin nama masing-masing. Oke, dari saya dulu. Dari Silakan. Ini dari ini ayahnya ya, ayahnya. Silakan Pak. Bapak bisa dibuka dikit biar kelihatan. Nanti kalau ketemu di jalan kan bisa ditegur. Oh, pelatihnya siapa? Oh, boleh. Oh, siapa ya Pak? Pujo Nistianto. Pujo Nistianto. Pujo aja biar dapat kenal Pujo aja. Kalau di Bandung mah tak kenalnya. Second Ibu. Kalau saya dari kantor hukum Adi Anggreni, SHMH. Ade Anggreni. Nistianto. Ade Anggreni. Nis. Sebenarnya Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak. Boleh gantian nggak ya? Yuk gantian yuk.